warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Almalia Lestari. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang dibimbing oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SMH dengan asisten dosennya Bapak Dr. Muhammad Reni Aridhayan di SMH. Dan di sini saya mengambil jurnal dengan judul Urgensi Penggunaan Instrumen Regeling dalam Pembentukan Kebijakan Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Kabinet, yang ditulis oleh Herman Susanto dari Kedeputian Bidang Politik Hukum dan Keamanan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, dari jurnal Administrative Law and Governance Journal di volume 2 isu 1 di bulan Maret 2019. Isi dari jurnal ini berisi bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penggunaan instrumen analisis hukum dalam pembentukan kebijakan pemerintah di lingkungan sekretariat kabinet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan instrumen analisis hukum dalam pembentukan kebijakan pemerintah di lingkungan sekretariat kabinet sangat penting dilakukan, mengingat peran strategis sekretariat kabinet sebagai lembaga yang berfungsi untuk memberikan persetujuan kepada Menteri Sekretaris Negara atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Secara normatif, prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan memang dianut di setiap negara hukum. Namun, dalam praktiknya penerapan prinsip ini berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Ada negara yang begitu ketat berpegang pada prinsip ini, namun ada pula negara yang tidak begitu ketat menerapkannya. Artinya, terhadap tindakan-tindakan pemerintah yang tidak begitu fundamental, penerapan prinsip tersebut dapat diabaikan. Menurut Bagirmanan, hampir semua kalangan mengetahui dan memahami berbagai cacat bawaan atau disebut juga natur defect dan cacat buatan atau artificial defect dan dari peraturan perundang-undangan sebagai suatu bentuk hukum tertulis. Cacat bawaan karena kelambanan pertumbuhan peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan dinamika masyarakat, sedangkan cacat buatan karena masuk atau dimasukkannya sebagai kebijakan atau tindakan yang mengganggu peraturan perundang-undangan sebagai sebuah sistem. Adanya kelemahan dalam hukum tertulis ini berarti pula adanya kelemahan dalam penerapan asas legalitas. Dari hal itu, penggunaan instrumen regeling dalam pembentukan kebijakan pemerintah di lingkungan sekretariat kabinet dapat dijelaskan melalui 3 poin subbab, yaitu evaluasi dalam pembentukan kebijakan, deregulasi, overregulasi, smart regulation, dan peran sekretariat kabinet dalam penentuan kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dari hal ini, peran sekretariat kabinet dalam penentuan kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan terlihat dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, yaitu mengenai tugas dan fungsinya. Salah satu fungsi Sekretariat Kabinet adalah pemberian persetujuan kepada Menteri Sekretariat Negara atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam pasal 3 huruf D. Dalam rangka pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, Sekretariat Kabinet akan terlibat dalam setiap tahapan dan forum pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam pembahasan, Sekretariat Kabinet akan mengkritisi substansi rancangan peraturan perundang-undangan, minimal dari sudut pandang nawacita, arahan-arahan Presiden, RPJMN, dan program prioritas pemerintahan. Sekretariat Kabinet mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi penghentian proses penyusunan rancangan perundang-undangan atau yang bisa disebut juga yang belum disetujui Presiden apabila substansinya dipandang tidak sesuai dengan hal-hal tersebut yang telah dijelaskan di atas, seperti
Seperti peraturan perundang-undangannya harus dilihat dari arahan-arahan presiden, RPJMN-nya, ataupun program prioritas pemerintahannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.